Halo teman-teman, kembali lagi di Putato Football Data and Story, di mana aku akan nge-review pertandingan-pertandingan sepak bola yang seru dengan opini dan data yang aku ambil dari FOTMOB sama SofaScore. Di sini aku mau share pengalaman nonton bolaku, apalagi kan ini masuk ke segmen Timnas Day ya. Jadi kita akan ngebahas pertandingan Indonesia melawan Lebanon yang merupakan friendly match terakhir atau uji coba terakhir di international break ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas. Indonesia melawan Lebanon merupakan pertandingan uji coba terakhir di international break di bulan September ini sebelum kita menghadapi Irak dan Arab Saudi di bulan Oktober. Nah, di uji coba kali ini sayangnya menurutku tidak semaksimal pada saat kita melawan Taipei ya. Karena skor akhir itu 0-0, Indonesia berhasil menguasai possession namun minim dengan kreativitas, created chances sama shot on target. Seperti biasa kita mulai dari line up-nya dulu. Jadi Indonesia itu turun di atas kertas menggunakan skema 4-3-3 baik di FOTMOB maupun di layar kaca. Line up-nya seperti ini, di mana Verdong itu kalau secara kertas tetap mengisi di back kiri, kemudian tengahnya itu single pivot Pelupesi, Kambuaya dan James sebagai wide midfielder. Terus kemudian trio penyerangannya kini mencoba kombinasi antara Lillipali, Zylstra dan Jonathan. Tapi itu hanya di atas kertas. Nah, Patrick Kluivert sebagai pelatih utama mencoba lebih eksperimental dengan menggunakan pola penyerangan 2-2-6 atau 3-1-6. Jadi dalam menyerang Indonesia itu lebih mengandalkan skema 2-2-6 di mana Pelupesi itu akan double pivot dengan Verdong, kemudian James itu akan mengisi kelebaran bersama Sayuri, sedangkan Kambuaya dan Lillipali itu mereka bisa saling switch, mau yang ngisi di kiri atau di sisi kanan, dan mereka itu diplot lebih ke depan. Dimana Jonathan itu kalau aku lihat lebih di kanan depan, jadi otomatis sisi kiri itu di cover sama Dean James. Tapi kadang mereka bisa masuk ke tengah semua sehingga Sayuri bisa ambil overlap. Jadi pola penyerangan Indonesia menggunakan 2-2-6. Sedangkan untuk Lebanon mereka itu menggunakan formasi 5-3-2 atau 5-2-3 dan mereka menggunakan gaya permainan parkir tank mulai dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan. Nah, di babak pertama Indonesia itu langsung bermain possession dan menyerang dengan skema 2-2-6 di mana Verdong itu invert ke tengah jadi defensive midfielder, atau kalau di Football Manager itu dia posisinya inverted wingback. Kemudian Kambuaya dan Lillipali akan lebih naik ke depan sehingga mereka bisa unggul jumlah dengan 6 pemain. Sedangkan sisi kelebaran akan diisi oleh Sayuri dan Dean James yang akan mensupport dengan umpan lambung atau floated crossing. Nah, cara bermain timnas Indonesia itu adalah menggunakan skema wing play di mana James dan Sayuri akan coba untuk melebar maksimal, sedangkan tengah itu akan dijaga oleh Verdong dan Pelupesi untuk ball recoveries-nya. Otomatis akan menyisakan Itzes dan Dix di center back untuk garis pertahanan tinggi. Nah, dari segi intensitas itu termasuk tinggi ya, karena bola itu kalau bisa dialirkan cepat ke depan mulai dari back terus kemudian ke pemain tengah, dan lebih sering menggunakan skema wing play dari James atau Sayuri yang akan link up dengan pemain-pemain terdekatnya. Kayak misalkan Sayuri akan link up dengan Jonathan dan James akan up dengan Lillipali atau Kambuaya yang kadang switch play. Nah, sedangkan Lebanon menanggapi intensitas permainan tinggi yang dilakukan oleh timnas, mereka cenderung low block. Jadi hampir semua pemain itu ada di pertahanan mereka sehingga menyusahkan kita untuk membongkar lewat tengah. Untuk segi penyerangan, timnas itu mengandalkan umpan-umpan cepat, terutama dari daerah tengah ke samping, sisi sayap. Kemudian dari Sayuri dan James akan mensupport dengan floated crossing atau umpan lambung ke box tengah. Kadang tuh sebenarnya ada through ball juga ke tengah, cuman lebih sering diblok sama pemain Lebanon, jadi nggak efektif. Nah, beberapa momen counter attack itu juga dimanfaatkan dengan baik oleh timnas, di mana Miliono Jonathan itu langsung lari ke box setelah mendapatkan counter, kalau nggak salah tuh pada saat momen set piece, kemudian akhirnya bola dibawa Jonathan ke depan. Tapi sayangnya ada momen di mana dia tuh kayaknya ragu buat langsung nusuk ngambil tight angle atau menangin kita corner lah. Nah, jadinya Miliono Jonathan dan beberapa pemain kayak Lillipali, Kambuaya, terus kemudian Sayuri yang sudah megang bola hampir masuk ke box, mereka itu lebih sering untuk back pass ke belakang, circulate bola lagi lewat tengah, dan membangun serangan lagi. Jatuhnya kayak muter-muter kanan kiri gitu. Nah, akibatnya Lebanon itu udah makin rapat lagi pertahanannya, jadi bakalan lebih susah ditembus. Nah, kalau bisa dirangkum secara keseluruhan, skema penyerangan itu lebih banyak mengandalkan sisi kanan, di mana Sayuri dan Jonathan itu akan link up
dan melakukan perannya masing-masing. Sayuri akan lebih overlap, kemudian melancarkan floated cross, dan Milano Jonathans akan lebih mencoba untuk 1 lawan 1, kemudian menusuk ke tengah, yang akhirnya bisa jadi dia passing ke tengah atau circulate lagi ke belakang. Selain itu, di sisi kanan itu cenderung mati sih menurutku, walaupun Dean James itu beberapa kali crossing juga, tapi nggak seleluasa atau seefektif kalau Verdonk ditempatkan di posisi itu. Mungkin kalau misalkan Verdonk dikembalikan ke posisinya, kita akan lebih menang banyak duel fisikal di sebelah kiri, kemudian crossing serta umpan-umpan Verdonk itu akan lebih maksimal, karena kan atribut terbaiknya dia itu di pace dan floated crossingnya. Nah, sampai akhir babak pertama, Indonesia sayangnya belum mampu untuk melancarkan satupun on target, dan hanya mampu untuk melakukan tembakan percobaan dari Lily Pali dan header dari Mauro yang sayangnya keduanya masih miss. Nah, di babak kedua, Indonesia itu masih bermain dengan posisi dan pola permainan yang sama, yaitu 2-2-6. Mereka mencoba untuk terus mengurung Lebanon dengan memanfaatkan high line. Walaupun kita mencoba untuk bermain mengurung, ternyata ada 2 peluang yang berhasil Lebanon manfaatkan. Pertama itu berhasil digagalkan oleh Jay Itzes, dan satunya lagi itu berbuah shot on target. Tapi untungnya masih bisa diblok sama Emil Audero. Nah, Indonesia itu sempat berhasil menciptakan peluang di menit 56 dari counter press yang dilakukan sama Kambuaya, yaitu merebut bola di daerah box. Dan kemudian Lily Pali itu mencoba untuk melakukan shoot dengan memutar balik badan, namun sayangnya tendangannya masih miss atau melambung di atas mistar gawang. Nah, karena masih buntu di menit 60-an, Patrick Kluivert akhirnya memasukkan 4 pemain sekaligus. Pemain-pemain yang dimasukkan adalah Tom Hay, Marcelino, Adrien Wibowo yang menjalani debut pertamanya di timnas, dan Eliano Reinders. Keempat pemain tersebut menggantikan Verdonk, terus kemudian Kambuaya, Lily Pali, dan Zylstra, di mana Eliano dan Marcelino akan lebih diplot ke depan, Wibowo akan mengisi sisi kiri depan, sedangkan Haye akan berduet double pivot bersama Pelupesi. Agak disayangkan sih karena kedua pemain kreatif kayak Lily Pali dan Kambuaya itu malah ditarik keluar. Dengan pergantian pemain yang cukup masif, timnas itu masih mencoba untuk menyerang dengan skema 2-2-6 atau kadang 3-1-6, di mana Pelupesi akan turun sebagai halfback dan Haye akan sebagai deep lying playmaker tapi defend. Walaupun seringnya adalah 2-2-6, di mana Haye dan Pelupesi tetap menjadi double pivot. Nah, perbedaannya tidak ada striker sebagai tumpuan ya. Jadi Eliano dan Marcelino ini diplot sebagai double AMF, double attacking midfielder. Mungkin Marcelino yang second striker, Elianonya yang lebih attacking midfielder. Nah, harapannya adalah dengan mencoba untuk menang jumlah di boxnya Lebanon, sehingga Marcelino, Eliano, Jonathans, dan Wibowo akan lebih banyak mengandalkan link up play untuk membongkar low blocknya si Lebanon. Di saat Indonesia itu lebih agresif lagi menyerang, sebaliknya Bahrain itu malah mencoba untuk mengulur-ngulur waktu dengan skenario pemain yang cedera atau jalan-jalan pelan saat pergantian pemain terhitung di menit ke-65, 68, dan 82. Total ada 5 kartu kuning nih yang didapatkan sama Lebanon di pertandingan ini. Aku ngerasa kalau Lebanon itu benar-benar gak niat lah untuk ngegolin. Mereka lebih memilih untuk bermain low block dan mengincar seri. Sayangnya sampai menit 80, timnas itu masih belum bisa membongkar low block dari Lebanon. Bahkan dengan masuknya Yance dan Sananta untuk lebih meningkatkan daya serang. Serangan pun masih dinominasi dengan skema wing play dan floated cross ke boxnya Lebanon, yang menurutku jelas-jelas gak efektif ya, dimana pemain tertinggi itu hanya Sananta, sedangkan Marcelino dan Eliano itu jelas kalah secara fisik ya, secara tinggi badan dari pemain-pemain Lebanon yang menumpuk semua pemain tingginya itu di tengah. Salah 2 peluang yang mestinya jadi big chance atau on target adalah umpan cutback yang harusnya dilakukan sama Sayuri ke tengah lapangan menuju ke Marcelino, tapi itu ternyata gagal dilakukan, dan skema floated cross dari Adrien Wibowo kepada Sananta yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Sananta untuk dikonversi jadi gol. Akhirnya, walaupun timnas terus menggempur dari detik pertama, tapi skor kacamata berakhir hingga injury time dengan diwarnai cedera tabrakan antar pemain Lebanon sampai berdarah tuh kalau nggak salah, dan ada keributan nggak perlu sih sebenarnya di menit 98 yang Tom Hay atau Marcelino tuh ribut di sana. Menurutku tuh benar-benar nggak penting lah. Nah, sekarang kita masuk ke man of the match dan summary. Kalau aku lihat dari akun officialnya Timnas Indonesia itu nggak ada yang jadi man of the match ya. Jadi kita langsung ke summary aja. Nah, kalau dari summary, di uji coba terakhir kali ini, Timnas itu banyak sekali pegang bola, namun minim dengan kreativitas sehingga shot on target pun rendah, apalagi kita bisa mencetak gol. Itu nggak terjadi di pertandingan ini.
Menurutku tuh kita bener-bener kehilangan sosok Ole Romeni ya, yang dia tuh bisa narik beberapa pemain sehingga tercipta space di tengah untuk terciptanya sebuah peluang atau percobaan tembakan shot on target. Walaupun begitu, dari segi ball recoveries dan possession kita masih bagus lah, walaupun lawan itu bermain dengan sangat low block. Tinggal PR-PR di final third, kayak misalkan narik pemain, buka ruang, chances created, shots attempt, shot on target. Intinya di kreativitas dan decision making nih masih jadi PR utama untuk timnas Indonesia. Selain itu, para pemain timnas itu menurutku juga harus lebih bisa ya ngandelin ketenangan mereka untuk lebih menahan emosi. Karena tim-tim Timur Tengah itu emang sukanya drama. Jadi lawan-lawannya itu beda sama yang di Eropa yang lebih pakai otak ya. Di sini kan banyaknya pakai fisik dan main drama. Jadi kalau kita gampang kepancing, kita kan jadi nggak tenang nih. Jadi bakalan lebih susah untuk menciptakan peluang. Sedangkan untuk timnas Lebanon, itu mereka kayaknya emang nggak niat nyetak gol. Mereka itu bermain dengan sangat-sangat low block. Solid sih pertahanannya, aku akuin. Rapet. Dan emang sengaja untuk memancing kita untuk lebih melakukan umpan lambung atau floated cross. Nah, jadi solusinya gimana nih? Kalau menurutku tetap ada di pelatih utama ya. Karena roster pemainnya kan udah bagus. Pelatih utama itu harus lebih punya banyak variasi taktik, variasi serangan, variasi senjata-senjata andalan lah. Nggak semuanya harus diselesaikan dengan crossing. Mungkin dengan lari diagonal ke tengah atau skema set piece, katakanlah corner, itu kan masih bisa dimanfaatkan. Bahkan skema lemparan jauh yang sebelumnya jadi andalan dengan masuknya Pratama Arhan. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mempertajam link up play dengan passing cepat di tengah antara Kabuaya, Lillipali, Marcelino, Eliano dengan lebih mengandalkan kerjasama, atau bisa juga individual brilliance take on 1 lawan 1 yang lebih menusuk ke tengah. Jadi nggak boleh ragu-ragu lagi nih passing ke belakang gitu-gitu. Karena pada saat melawan Irak dan Arab Saudi, kesempatan itu mungkin akan datang tuh 1 atau 2 kali, dan kita harus lebih klinis. Kita juga harus lebih banyak variasi serangan yang dilakukan. Nggak boleh monoton itu aja gitu. Jadinya kan kita kayak crossing FC nih. Oke, aku rasa cukup ya untuk review dan summary pertandingan Indonesia melawan Lebanon ini. Masih banyak PR dan kita berharap Indonesia akan tampil lebih maksimal, lebih oke, lebih klinis lagi pada saat melawan Irak dan Arab Saudi. Terima kasih teman-teman udah nonton Timnas Day sampai akhir. Jangan lupa juga untuk nonton weekly match review, karena minggu depan kan Liga Inggris sudah kembali, Liga Serie A juga udah kembali, liga-liga lain juga udah kembali, dan nanti bakal ada konten European Zone, dimana kan minggu depan liga-liga Eropa bahkan Champions League itu udah balik lagi. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe kalau memang suka. Please tolong komen di bawah untuk diskusi ya, agar kita bisa lebih berkembang lagi nih reviewnya. Mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman juga. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di review Timnas Day berikutnya.